Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Meliza. Kami dari kelompok 10 melanjutkan pembahasan materi tentang perhitungan harga pokok proses yang sebelumnya dibahas oleh kelompok 9. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang produk hilang. Produk hilang adalah produk yang menguap, mengkristal, ataupun menyusut dalam proses produksi karena sifat bahannya. Bahan baku yang dimaksud di sini seperti gas, es, garam, atau gula. Misalnya, gas yang diproses sebanyak 100 ton, tetapi hasilnya hanya 9,5 ton karena 0,5 ton lagi menguap. Perlakuan terhadap produk hilang tergantung kejadiannya. Produk hilang dapat terjadi di awal, saat proses, dan di akhir proses. Dalam pembahasan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan tentang produk hilang, awal proses, dan akhir proses. Yang pertama, produk hilang awal proses. Produk hilang awal proses belum menyerap biaya produksi. Misalnya, unit yang diproses sebanyak 100 unit, tetapi karena sifat bahannya, sebelum diproses bahan telah hilang 5 unit, sehingga dapat diproses hanya 95 unit. Oleh karena itu, harga pokok produk hilang awal tidak perlu dihitung. Namun, jika produk hilang awal proses terjadi di departemen 1, di departemen berikutnya maksudnya. Namun jika produk hilang awal proses terjadi di departemen berikutnya, harga barang jadi per unit dari departemen sebelumnya perlu disesuaikan. Misalnya, produk masuk departemen 1 sebanyak 100 unit dan barangnya ada 100 unit. Barang jadinya ada 100 unit. Artinya tidak ada produk hilang di departemen 1. Namun sebanyak 5 unit sebelum diproses di departemen 2 hilang. Sehingga produk yang diproses di departemen 2 hanya 95 unit. Karena produk yang akan diproses di departemen 2 berkurang, harga pokok barang per unit di departemen 1 bertambah atau naik dari 95.000 menjadi 100.000. Selanjutnya, produk hilang atau hilang akhir proses. Produk hilang menyerap biaya produksi jika diketahui setelah produk tersebut selesai diproses, sehingga produk telah menyerap biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Harga pokok produk hilang tersebut harus dihitung. Kemudian harga pokok produk hilang akhir proses dibebankan ke barang jadi, sehingga harga pokok barang jadi per unitnya menjadi lebih tinggi. Misalnya, awalnya ada 100 unit, kemudian menghilang 5 unit, jadi barang jadinya hanya 90 unit. Harga pokok barang jadi per unitnya apabila tidak ada produk hilang 100.000. Namun untuk menghitung harga pokok akhirnya, produk hilang tersebut dikalikan harga pokok tersebut. Misalnya 95 harga pokoknya ada harga pokok per unitnya 100.000. Apabila tidak ada produk hilang, jadi harga pokok keseluruhannya yaitu 950.000. Namun ada unit yang hilang 5, jadi harga pokok keseluruhannya yaitu 10 juta karena 100.000 dikali 100. 10 juta tersebut dibagi 95, jadi hasilnya itu harga pokok per unit barang jadi. Jadi harga pokok per unitnya menjadi lebih tinggi. Produk hilang akhir
proses dimasukkan dalam rumus perhitungan unit setara yang rumusnya bisa dilihat di buku cetak atau di PPT dan makalah kami. Selanjutnya kita membahas tentang produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau standar kualitas dan namun secara umum masih memungkinkan untuk diperbaiki. Biaya produk cacat untuk diperbaiki masih lebih rendah daripada harga jualnya, maka itu termasuk produk cacat. Perlakuan terhadap biaya perbaikan produk cacat. Yang pertama, apabila produk cacat terjadi secara normal, maksudnya produk cacat disebabkan terjadi secara normal karena kerumitan dan kesulitan dari proses pengerjaannya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki produk cacat ini, biaya per unit untuk masing-masing unsur biaya produksi menjadi lebih tinggi karena memerlukan biaya tambahan. Misalnya, bahan baku untuk barang sebanyak 100 unit adalah 10 juta. Namun karena hasilnya 90 unit dalam kondisi baik, namun 10 unit dalam kondisi cacat, untuk memperbaiki 10 unit tersebut diperlukan biaya bahan baku sebesar 50.000. Oleh karena itu, perhitungan biaya bahan bakunya menjadi 1 juta ditambah 50.000. Jadi biaya bahan bakunya menjadi 1.050.000. Begitu juga dengan apabila ada penambah untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Misalnya biaya tenaga kerja sebesar 40.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 10.000. Maka untuk jurnal akuntansinya, yaitu persediaan BPD pada persediaan bahan baku, biaya gaji dan upah dan biaya overhead sebesar 100.000. Selanjutnya, produk cacat yang terjadi secara tidak normal. Ini disebabkan oleh kelalaian dan keteledoran pekerja. Oleh sebab itu, biaya perbaikan produk cacat ini dihitung sebagai rugi dan disajikan langsung dalam laporan laba rugi di bagian beban lain-lain. Ayat jurnal untuk mencatat biaya perbaikan produk cacat bersifat tidak normal ini yaitu rugi produk cacat 100.000 pada persediaan bahan baku 50.000, biaya gaji dan upah 40.000 dan biaya overhead pabrik 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10, yaitu produk rusak. Produk rusak adalah suatu produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau standar kualitas dan secara ekonomis tidak mungkin diperbaiki. Proses rusak diketahui pada akhir proses sehingga produk tersebut telah menyerap biaya produksi. Oleh karena itu, harga pokok produk rusak tersebut harus dihitung. Perlakuan terhadap harga pokok produk rusak, yaitu yang pertama, produk rusak bersifat normal. Jika produk rusak bersifat normal, harga pokok produk rusak menambah harga pokok produk yang baik. Yang kedua yaitu produk rusak bersifat tidak normal. Harga pokok produk tersebut diperlakukan sebagai rugi produk yang rusak dan langsung disajikan dalam laporan laba rugi di bagian beban lain-lain. Karena diperlakukan sebagai rugi, harga pokok produk yang baik per unitnya tidak berubah. Selanjutnya yaitu tambahan bahan baku di departemen berikutnya.
produk yang dihasilkan, seperti penambahan pada roda untuk fungsi. Yang kedua yaitu tambahan bahan baku di departemen berikutnya, menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Seperti contohnya, penambahan madu dalam sirup yang akan menambah jumlah sirup yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyito Rahma akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah perhitungan harga pokok proses dengan pendekatan Activity Basic Costing atau ABC. Dalam perhitungan harga pokok berbasis volume atau Volume Basic Costing atau VBC, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk hanya menggunakan driver berbasis unit atau unit driver, seperti jam mesin dan jam kerja langsung. Jika pendekatan perhitungan harga pokok berbasis aktivitas atau Activity Basic Costing (ABC) yang digunakan, pembebanan biaya overhead pabrik ke produk menggunakan driver berbasis unit dan non-unit. Selanjutnya, pembebanan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung adalah sama, baik VBC maupun ABC. Proses pembebanan biaya bahan baku langsung atau BBBL dan biaya tenaga kerja langsung atau beta KL ke setiap produk yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan VBC dan ABC dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik ke setiap produk dengan menggunakan pendekatan VBC dapat dilihat di bawah ini. Pembebanan biaya overhead pabrik ke setiap job dengan menggunakan pendekatan EBC dapat dilihat di gambar di bawah ini. Baik, yang selanjutnya adalah dampak Flexible Manufacturing System atau FMS dan Just in Time atau JIT dalam penentuan harga pokok proses. Dampak VMS terhadap penentuan harga pokok proses. VMS merupakan komputerisasi proses produk yang meliputi Computer Aided Design atau CAD atau Computer Aided Manufacturing atau CAM dan robot. Dengan menggunakan VMS, waktu setup dan waktu peralihan produksi dari satu jenis produk ke produk lainnya akan berkurang. Hasilnya, perusahaan akan menjadi lebih efisien memproduksi beragam produk dalam jumlah sedikit. Daur hidup produk atau mulai dari perancangan produk sampai produk tersebut tak bermanfaat lagi menjadi lebih pendek dan perubahan rancangan teknik menjadi meningkat. Flexible Manufacturing System atau FMS menggeserkan fokus dari produksi berskala besar dengan produk bersifat standar ke produksi skala kecil. Berdasarkan pesanan dengan menggunakan alat yang serba otomatis, karena menggunakan alat yang serba otomatis, perusahaan dapat memproduksi dalam jumlah kecil secara efisien. Mesin yang dikontrol oleh komputer dapat memperbaiki kualitas dan keandalan produk. Penggunaan mesin ini akan memperpendek lamanya waktu produksi, menurunkan tingkat persediaan, dan menurunkan semua biaya berkaitan satu sama lain. Penerapan PMS juga akan mengakibatkan pergeseran dari perhitungan harga pokok pesanan ke perhitungan harga pokok proses. Penerapan PMS juga akan mengakibatkan pergeseran dari perhitungan harga pokok pesanan ke perhitungan harga pokok proses. Hal ini dikarenakan sering terjadinya perpindahan tenaga kerja dan peralatan kerja dari satu pesanan ke pesanan lain agar proses produksi menjadi lancar.
Seringnya perpindahan tenaga kerja dan peralatan kerja ini mengakibatkan sulitnya penelusuran biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ke masing-masing pesanan. Sebelumnya, setiap pesanan diproduksi melalui proses yang berbeda. Tetapi dengan penerapan PMS, banyak pesanan diproduksi melalui proses yang sama. Hasilnya, perusahaan dapat menghasilkan beragam produk standar dengan biaya yang rendah. Karena produk yang dihasilkan bersifat standar, konsumsi biaya produksi pun akan relatif sama. Selanjutnya adalah dampak JIT terhadap perhitungan harga pokok proses. Yang pertama adalah berkurangnya aktivitas pencatatan persediaan. Yang kedua adalah tidak perlunya perhitungan unit setara dan harga pokok persediaan barang dalam proses akhir. Yang selanjutnya adalah dampak penerapan konsep pengendalian kualitas dan produk cacat nihil atau zero defect terhadap produk rusak, normal, dan tidak normal. Standar kinerja cacat nihil menekankan pada dimulainya pekerjaan dengan baik pertama kali. Berdasarkan pandangan kualitas tradisional karena diasumsikan bahwa kesalahan tidak dapat dihindari. Pandangan ini memicu karyawan bekerja hanya berdasarkan batas toleransi yang ditetapkan. Berbeda dengan pendekatan kualitas kontemporer yang disebut dengan robust quality. Dalam pandangannya, cacat nihil tidak menggunakan batas toleransi. Penyimpangan pada nilai target dianggap cacat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 10 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.